yang berbeda. Ingat ya, kadangkala caranya yang berbeda. Dan setelah akhirnya dia berhasil melewati yang pertama, Yosua berkata, aduh, tembok. Ini dijaga ketat semuanya. Gak bisa kita masuk. Gak ada modalnya Bapak Ibu. Coba bayangin, gimana caranya tembok Yeriko yang tebal temboknya 3 meter, itu tebalnya loh. Tebal temboknya 3 meter, hancurnya karena suara. Padahal zaman itu gak ada sound horeg. Ayo. Gak ada sound horeg itu kalau misalkan pakai sound horeg keliling 7 kali agak retak-retak dikit. Coba bayangin Bapak Ibu semuanya, kita punya sound besar kayak gini nih. Coba perhatikin. Tembok-tembok di sekitarnya gak ada yang retak tuh. Padahal kita nyanyinya bukan cuma sekedar 7 kali 7. Ini sudah berkali-kali, sudah puluhan tahun kita nyanyi, gak ada yang retak. Loh terus gimana caranya tembok yang 3 meter itu hancur? Kalau Tuhan yang perintahkan, lakukan aja. Kalau Tuhan yang suruh maju, maju aja. Engkau akan bisa melihat epic comeback itu terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin yang di atas itu berkata, ngapain nih orang keliling-keliling nih. Nyanyi-nyanyi gak jelas, teriak-teriak gak jelas. Mau ngapain sih? Tapi di momen yang bersamaan juga kuasa Tuhan jadi sempurna. Hancurlah mereka semua. Amin Bapak Ibu semuanya. Oleh sebab itu hari ini kita perlu menyadari. Di sini kita perlu menyadari satu hal juga. Efesus 6 ayat 12 tadi dikatakan, karena perjuangan kita. Ternyata setelah saya cari tahu Bapak Ibu, kata perjuangan itu di dalam bahasa Yunaninya itu adalah pale. Dan pale di situ ternyata artinya adalah gulat atau perlawanan jarak dekat. Dan kebetulan sekali saya lagi seneng nonton tentang yang namanya tinju. Tentang yang namanya gulat ini Bapak Ibu semuanya. Karena pertandingan ini adalah pertandingan yang berbeda daripada semua olahraga yang lain. Coba perhatikan. Kalau misalkan kita belajar tentang gulat atau kita melihat gulat. Biasanya Bapak Ibu sebelum mereka bertanding mereka akan cari tahu dulu kelemahan musuhnya apa. Oh ini dia kelebihannya di sini, kelemahannya ini. Oke, sebisa mungkin aku akan hajar kelemahannya supaya cepet aku menang. Gak usah kelamaan aku di atas ring, capek. Tapi masalahnya ada juga Bapak Ibu semuanya, sekalipun kita sudah mempelajari semuanya, tetap tuh mereka juga bisa bertahan sampai ronde akhir. Bahkan bisa jadi, kalau dalam tinju apalagi laki-laki ya, 12 ronde lamanya, bisa tuh sampai 12 bertahan. Sudah kita pukul kanan kiri, orangnya juga kuat banget tuh. Sudah kita hajar kanan kiri, depan belakang, orangnya juga masih berdiri tuh. Masalahnya Bapak Ibu semuanya, bisa jadi kita yang mukul. Lah kalau kita yang dipukul gimana 12 ronde? Ayo. Gimana caranya kita bertahan 12 ronde kita dipukulin? Sama halnya dengan Bapak Ibu semuanya, mungkin hari ini di tahun 2025 kita memasuki bulan yang ke-9. Selama 9 bulan ini kau dihajar habis oleh musuh. Selama 9 bulan ini engkau rasanya berdoa gak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu. Selama 9 bulan ini mungkin engkau sudah berjuang. Justru mungkin kayak seperti Bapak tadi, mohon maaf, mungkin ditipu malahan. Loh Tuhan, aku ini sudah berdoa, sudah berjuang kok malah gagal. Tuhan, aku ini sudah berdoa, sudah berjuang, sudah ikut Miracle Night Worship loh Tuhan. Yang lain pulang jam 4, aku pulang jam 6. Loh, tapi kok ya aku masih ditipu. Tapi kok ya aku masih gagal. Seolah-olah sepanjang tahun ini gagal. Tapi itulah uniknya pertandingan gulat. Pertandingan gulat untuk mendapatkan epic comeback hanya butuh waktu sepersekian detik dia menang. Oleh sebab itu ketika Efesus berkata bahwa perjuangan kita, bahwa gulat ini, musuh kita ini sekalipun bertubi-tubi menghajar kita, sepanjang 9 bulan ini menghajar kita, tapi adalah satu momen di mana Tuhan bisa pakai itu, engkau akan menghajar balik mereka. 9 bulan dihajar iblis, 9 bulan ditipu orang, 9 bulan dipermainkan oleh orang, 9 bulan engkau sakit, 9 bulan engkau menderita. Tetapi hanya butuh satu waktu saja Tuhan bisa balikan itu semua. Amin Bapak Ibu semuanya. Percayalah itu milikmu. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu.
Tuhan yang bertanggung jawab atas orang atlet-atletnya ini. Amin. Ulangan 20 ayatnya yang pertama. Saya mau Bapak Ibu semuanya bukan hanya sekedar baca di depan, tapi bukalah di handphone masing-masing. Di Oppo sucinya, di Samsung sucinya, di iPhone sucinya. Silahkan dibuka semuanya. Buka itu, highlight itu, catat itu, baca, renungkan setiap saat. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Saya mau ulang sekali lagi, apabila engkau keluar berperang, dan ternyata yang dikatakan saya di sini highlight beberapa. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, ternyata musuhnya lebih banyak daripadamu, janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan menyertaimu. Amin Bapak Ibu semuanya, saya akan bacakan versi bahasa Inggrisnya, ini lebih hebat lagi. When you go to war, dikatakan when, bukan if. Tapi when, ini adalah sesuatu yang pasti terjadi, entah kapan, pasti akan terjadi. When you go to war against your enemies and see horses and chariots and an army greater than yours, don't be afraid. Jangan kau takut, jangan kau gemetar. Karena apa? Because the Lord, your God, who brought you up out of Egypt, will be with you. Akan bersama dengan engkau. Dan kita akan compare ayat ini Bapak Ibu dengan Efesus 6 ayatnya yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saya akan bacakan lagi dari versi bahasa Inggrisnya. Therefore put on full. Saya mau berkata hari ini full. Tidak hanya setengah-setengah. Ketika engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan setengah-setengah. Ketika engkau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, gak boleh setengah-setengah. Dikatakan apa? Full armor of God. So that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Coba perhatikan baik-baik. Tinju. Ingat ya Bapak Ibu, kita sedang bahas tinju nih. Tapi kita nggak mau tinju hari ini. Kita sedang bahas tinju. Orang yang ditinju sampai 12 ronde, kalau dia masih bisa berdiri, belum selesai. Hari ini Tuhan katakan, kalau engkau mengenakan semua perlengkapan senjata Allah itu, engkau tetap dapat berdiri. Sekalipun engkau dihajar habis oleh musuh, engkau masih berdiri. Dan kalau gulat, orangnya masih berdiri sekalipun dipukulin, masih ada kesempatan engkau lawan balik dia. Amin Bapak Ibu semuanya. Sadari satu hal ini, ternyata berdiri itu adalah kemenanganmu. Simpel kan? Mau menang dari Tuhan, tetaplah berdiri teguh. Tuhan kadang gak nyuruh engkau macam-macam, Tuhan cuma suruh engkau tetaplah berdiri. Berdiri itu bukti kemenangan kita Bapak Ibu. Kadang berdiri saja itulah bukti kita menang. Kalau engkau sampai ada di titik ini masih berdiri, kalau engkau masih ada di titik ini, engkau masih berharap pada Tuhan. Sampai di titik ini, malam ini, jam ini, engkau masih berdoa kepada Tuhan. Engkau masih memuji Tuhan di tengah semua krisis yang ada, di tengah semua penderitaan yang ada, di tengah semua ketidakpastian yang ada. Engkau tetap memuji Tuhan, engkau tetap berdoa, engkau tetap berharap. Itulah kemenanganmu. Karena apa? Karena bedanya gulat dengan sepak bola adalah sekalipun gulat adanya cuma 10 detik, tapi kalau dia masih berdiri, dia masih bisa menang. Sepak bola nggak bisa Bapak Ibu, kalau sudah ketinggalan 5-0 tinggal 10 detik ya bubar aja. Mana bisa kayak gitu. Tapi bedanya dengan gulat, kenapa akhirnya Efesus tadi berkata gulat? Karena sesungguhnya Tuhan masih mau berkata kepadamu, it is not over yet. Ini belum selesai. Masih ada chance untuk engkau menang.
Masih ada kesempatan untuk engkau bisa membalikkan keadaan. Masih ada kesempatan 9 bulan kau dikalahkan, 3 bulan penuh kemuliaan. Amin Bapak Ibu semuanya. Masih ada kesempatan. Asalkan engkau sama Tuhan, kesempatan itu akan selalu ada. Asalkan engkau bersama dengan Tuhan, wrestling is all about, there will always be a chance to epic comeback. Kita perlu menyadari satu hal ini. Tuhan menggambarkan seperti tinju. Karena di momen, waktu yang singkat saja, engkau bisa kembalikan keadaan. Tuhan gak mau lama-lama dalam kehidupanmu. Jangan lama-lama meresponi panggilan Tuhan. Responi sekarang. Dan kau akan bisa melihat dalam sekejap Tuhan akan kerjakan itu. Kau akan kembalikan keadaannya. Yang dulu engkau sakit misalkan. Sudah lama engkau sakit, menderita sakit. Tapi ketika Tuhan besertamu, Dia akan kembalikan dengan mudahnya. Dia akan balikan keadaannya. Engkau yang menang. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya. Engkau yang menang. Engkau yang menang. Amin. Engkaulah orangnya. Oleh sebab itu hari ini kita perlu menyadari satu hal ini. Epic comeback itu akan terjadi hanya dalam wrestling. Tetapi bukan hanya masalah tinju. Bukan hanya di tinjunya saja. Epic comeback itu juga akan terjadi ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu semuanya, akan sangat mudah bagi Tuhan itu bekerja. Ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan, akan sangat mudah bagi Tuhan itu untuk menjaga. Dan ketika lihat anakku digoda, anakku macam-macam ini dilawan sama iblis, dia gak akan tinggal diam. Oleh sebab itu akan jauh lebih mudah ketika epic comeback terjadi saat engkau ada dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu semuanya. Orang di luar sana mungkin boleh menertawakan kita. Ngapain kamu ikut Miracle and Worship sampai sesi 2? Capek, ngantuk. Kenapa gak live streaming aja? Kenapa gak nonton online aja besok? Ngapain gak cuma sesi 1 aja? Ngapain kamu betah sampai sesi 2? Jam berapa ini? Jam 3. Orang semuanya pada tidur, kamu doa buat apa? Yang lain pada istirahat, kamu di sini dengerin firman buat apa? Yang lain pada enak makan, kamu doa puasa ngapain? Bapak Ibu semuanya, mereka nggak tahu. Ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan, yang awalnya engkau kalah, menurut mereka, ternyata di momen yang bersamaan juga, engkau punya modalnya untuk menang. Amin Bapak Ibu, engkau punya modalnya untuk menang. Oleh sebab itu hari ini belajar, justru engkau datang ke tempat ini, dengar khotbah di jam 3 pagi, disadarkan sama Tuhan, come to me. Datang kepadaku. I am more than a conqueror. Aku lebih daripada seorang pemenang. Kalau aku Tuhan lebih daripada pemenang, come to me. Maka engkau juga akan jadi seperti Tuhan. Bukan terus jadi Tuhan loh ya. Tapi kalau engkau digandeng sama seorang yang lebih daripada pemenang, tidak bisa tidak, engkau pasti juga lebih daripada pemenang. Amin Bapak Ibu semuanya. Oleh sebab itu hari ini belajarlah, kita berendam dalam hadirat Tuhan. Oke, bagus sekali. Karena apa? Kita tahu sesuatu masih mungkin terjadi dalam hadirat Tuhan. Sesuatu yang besar masih mungkin terjadi dalam hadirat Tuhan. Jawaban doa masih terjadi dalam hadirat Tuhan. Sesuatu yang mustahil terjadi dalam hadirat Tuhan. Sesuatu yang gak masuk akal terjadi dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa apapun yang hari ini menjadi pergumulanmu, itu diberikan jalan keluar dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu semuanya. Siap-siap. Gak usah pedulin orang lain mau ngomong apa. Penilaian mereka gak ada artinya ketika kita bersama dengan Tuhan. Amin. Penilaian mereka gak ada artinya ketika kita berjalannya sama Tuhan. Kalau Tuhan di pihakku, if God is for us, who can be against us? Kalau Tuhan ada di pihakku, siapa lawan yang berani? Sini semuanya maju. Kalau Tuhan di pihakku, jangan main-main. Orang biasa, kalau Tuhan di pihaknya, jangan main-main Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah ada di pihak kita, sekalipun kita biasa, akan melakukan hal yang luar biasa. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau ulang lagi. Ayat ini saya mau ulang lagi. When you go to war against your enemies. Saya mau ulang lagi dan Bapak Ibu semua tolong perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan versi bahasa Indonesianya saja. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah
engkau takut kepadanya. Hari ini Bapak Ibu, simple firman Tuhan. Pertama, jangan engkau takut dulu. Jangan engkau ragu dulu. Kalau Tuhan yang sudah ngomong, janganlah engkau takut dulu. Dikatakan when, bukan if. Artinya suatu saat pasti terjadi. Masalahnya kita perlu menyadari satu hal ini. Peperangan itu realistis. Ini bukan fiksi. Ini realistis dan pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Cepat atau lambat engkau pasti akan berjuang melawan itu. Oleh sebab itu saya kasih dua pilihan. Either you go to war or stay in the wilderness. Engkau mau pergi berperang atau tetap saja di sana di tempat yang kering. Terserah itu pilihanmu. Kalau pada waktu itu Yosua dan Kaleb gak mau untuk maju, dia akan selamanya di padang gurun. Itu pilihannya. Kalau engkau hari ini diperintahkan oleh Tuhan gak mau maju, gak mau tampil, gak mau untuk melangkah, ya sudah selamanya engkau akan di sana. Dan engkau gak akan mendapatkan apapun. Oleh sebab itu hari ini pilihannya cuma dua dalam kehidupan ini. Engkau mau maju atau engkau mau stuck di sana. Engkau mau maju perang sama Tuhan. Tuhan katakan, when you go to war, the Lord your God who brought you out of Egypt will be with you. Itu garansinya Tuhan. Kalau engkau memilih untuk pergi ke medan perang, aku Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, aku bersamamu. Itu garansinya Tuhan. Tuhan memberi garansi. Tuhan tidak memberi otomatis. Ingat, Tuhan gak ngasih, kalau kamu jalan sama aku, kamu milih pilihanku, nanti kamu gak usah ngapa-ngapain ya. Udah tenang aja, pokoknya tiba-tiba langsung terima uangnya, terima hartanya, terima jarahannya, terima janjinya. Enggak gitu ternyata. Kalau engkau jalan sama aku ngomong, pergilah perang. Dan aku besertamu. Aku di pihakmu. Aku akan menjagamu. Inilah garansi yang daripada Tuhan. When you choose to go to war, I'll be with you. Kalau engkau berjalan kepada sesuatu peperangan, tenang. Tuhan yang pelihara semua. Tuhan yang akan berperang bagimu. Oleh sebab itu jangan takut dulu. Senggol kanan kirinya, jangan takut Bu. Jangan takut Pak. Dek, jangan takut. Jangan engkau takut dulu. Sekalipun mereka kuat, tapi Tuhan jauh lebih kuat. Amin Bapak Ibu semuanya. Sekalipun diagnosa dokter berkata engkau sakit dan gak bisa sembuh, tapi Tuhan terlebih dahulu berkata, aku yang menyembuhkan. Oleh sebab itu hari ini penilaian manusia gak ada artinya kalau Tuhan yang sudah di pihak kita. Anggapan manusia, pemikiran manusia tentang kita gak akan ada artinya lagi kalau Tuhan ada di pihak kita. Sebelum badainya datang, yang meredakan badai sudah ada di perahu kita. Aman toh? Itulah janji Tuhan. Tenang, nanti suatu saat pasti kamu akan melalui badai. Aku gak berjanji otomatis. Aku berjanji menyertai. Aku berjanji gak semuanya langsung seperti jalan tol mulus gitu aja. Aku berjanjinya sekalipun melewati badai, aku sudah ada di perahumu, tenang. Sekalipun kau melewati ketidakpastian, aku Tuhan yang pasti sudah ada di perahumu, tenang. Lihat Nuh Bapak Ibu semuanya, kapalnya gak disuruh Tuhan untuk membuat kemudi. Tapi Tuhan bisa mengarahkan Nuh sampai ke tujuan yang tepat. Karena apa? Kadang-kala kita gak perlu arahnya, engkau perlu Tuhannya. Tuhan nanti akan mengarahkan kita semuanya. Engkau perlu Tuhannya ada di pihak kita dulu. Engkau perlu Tuhannya di pihakmu dulu. Kalau Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Engkau mau gulat, mau main sepak bola, 1 lawan 11, menang. Amin Bapak Ibu semuanya. Tuhan yang sudah setting itu semua. Dan firman Tuhan katakan, when you go to war against your enemies, kalau engkau berhadapan dengan musuhmu, tampil aja dulu. Muncul aja dulu, tunjukkan batang hidungmu pada musuhmu. Jangan takut, jangan ngumpet di kamar. Jangan ngumpet di pelarian. Jangan sampai akhirnya Miracle and Worship hanya jadi tempat pelarian. Jangan sampai akhirnya Pondok Daud cuma jadi tempat pelarianmu, tanda kutip, karena engkau gak mau menghadapi masalahmu. Itu salah. Ketika engkau di tempat ini, engkau terima firman, keluar hadapi dia.
Tapi aku nggak mampu, tapi aku nggak bisa. Memang siapa yang ngomong kamu bisa? Kan Tuhan yang berperang. Tapi aku kayaknya nggak capable untuk ngelakuin itu semua. Loh memang Tuhan yang bantu. Tapi kayaknya mustahil bagi aku untuk mengerjakan semua. Loh memang karena Tuhan yang akan ambil alih semuanya, bukan kamu. Tuhan sendiri akan kerjakan. Musa, Tuhan aku gagap bicara, Tuhan aku gagap lidah. Gimana caranya Tuhan? Tampil aja dulu, hadapi Firaun sana. Tuhan, aku gak bisa apa-apa loh Tuhan. Aku gak punya modal apa-apa loh Tuhan. Aku gak pernah berperang loh Tuhan. Aku gak pernah ngapa-ngapain loh Tuhan. Ikon wamil aja aku gak pernah loh Tuhan. Hadapi dulu. Kamu tak perintahkan pergi ke Firaun. Aku gak perintahkan kamu buat mujizat. Aku perintahkan kamu tampil ke Firaun dan ngomong sama Firaun. Kalau engkau masih mengeraskan hati, tulah pertama aku akan buat air ini menjadi darah. Bukan kamu yang melakukan mujizat, kamu yang disuruh Tuhan ngomong, Tuhan yang bertanggung jawab atas firman-Nya. Dan terbukti, orang yang biasa tadi, Musa yang bukan siapa-siapa tadi, kalau dia diperintahkan oleh Tuhan, dia maju dulu, tampil dulu, air dirubah jadi darah. Tulah yang pertama. Dan akhirnya apa? Kocar kacir semuanya. Karena apa? Karena pada waktu itu Nil itu adalah sumber kehidupan orang Mesir. Dan sumber kehidupannya dihancurkan sama Tuhan. Musuhnya kocar kacir, musuhnya bingung semua. Setiap pagi Firaun nyembah Dewa Nil, tapi di situ Dewa Nil dipermalukan sama Tuhan. Oleh orang biasa yang mau dipakai Tuhan luar biasa. He is not looking for the best. He is looking for a yes. Saya berdoa, dia bukan mencari sesuatu yang hebat, seseorang yang hebat, tapi dia mencari orang yang mau taat. Yang mau berkata, ya Tuhan, aku siap Tuhan. Oke Tuhan, aku akan tampil maju. Tapi aku gak bisa apa-apa, tapi aku percaya sama Tuhan. Tuhan, tapi rotok ngedeki Tuhan. Agak takut gimana ya Tuhan ya. Maju aja dulu, Tuhan yang beri hikmat semuanya. Tuhan akan mampukan kita semuanya. Dan sampai pada akhirnya, tulah yang ke-9 berlalu.